warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulah ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita masih bisa menjalankan kehidupan sebagaimana mestinya. Tidak lupa pula salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah nanti. Sejarah sebagai salah satu cabang ilmu sosial perlu mendapatkan perhatian khusus dari ulama, santri, serta umat Islam Indonesia. Banyak karya sejarah Islam di Indonesia ataupun Islam di dunia pada umumnya yang beredar di sekitar kita. Namun banyaklah yang isinya sangat bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, khalifah, wirausahawan, ulama dan para santri serta umat Islam. Apalagi dengan adanya upaya deislamisasi sejarah Indonesia, peran ulama, santri serta umat Islam seperti ditiadakan ataupun tetap ada tapi dimaknai dengan pengertian yang lain. Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh, pembina Masjid Al-Ghazali Bogor, tidak hanya sebagai sosok ulama yang menguasai kitab kuning semata, melainkan juga sebagai seorang pelaku sejarah, juga sebagai sejarawan yang mampu menuliskan sejarah sebagai ilmu atau history as written. Analisisnya bertolak dari fakta atau data yang diangkat dari referensi buku-buku yang di dalamnya membahas sejarah sebagai peristiwa atau history as actually happened. Terlalu langka untuk kita jumpai perpaduan dua kemampuan yang dimiliki seorang ulama dan pembina pesantren sekaligus sejarawan yang mampu memberikan koreksi terhadap kesalahan penulisan sejarah Islam di Indonesia dalam penulisan sejarah Indonesia. Adalah wajar jika seorang ulama mampu menuliskan Islam sebagai ajaran, seperti masalah fikih ataupun tauhid. Namun, untuk menuliskan sejarah Islam di Jawa Barat hingga zaman keemasan Banten dan memberikan koreksi kesalahan penafsiran penulisan sejarah masuknya agama Islam ke Indonesia yang telah dituliskan para penulis terdahulu sangatlah langka. Ternyata Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh memiliki kemampuan dan perhatiannya terhadap penafsiran dan penulisan ulang sejarah Islam Indonesia, sama seperti Kiai Haji Agus Salim, Profesor Dr. Buya Hamka, Profesor Osman Ralibi, dan Profesor Dr. Abu Bakar Aceh. Dalam karyanya tersebut tersirat di dalamnya Raden Kiai Haji Abdullah bin Nuh lebih fokus pada peran kepemimpinan dan jawaban ulama terhadap tantangan zaman. Diperlihatkan dari sisi profesi, ulama adalah sebagai wiranagawan atau wirausahawan dan memiliki penguasaan jalan laut niaga dari pasar dan aktivitas pemasarannya. Ulama membangkitkan generasi baru santri melalui masjid dan pesantren yang dibinanya. Pengaruh lanjutnya dari pasar, masjid, dan pesantren, ulama dan wirausahawan atau wiraniagawan, bangkitlah kekuasaan politik Islam dari kesultanan. Kemudian lahirlah sekitar 40 kekuasaan politik Islam atau kesultanan di seluruh Nusantara Indonesia. Salah satu di antaranya Kesultanan Banten yang dijadikan contoh wali Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah sebagai pembangunnya. Pada umumnya dalam menuliskan sejarah Syarif Hidayatullah sebagai salah seorang wali dari Wali 9 tidak dituliskan wawasan politiknya. Membangun 3 kekuasaan politik Islam di Jawa Barat, Banten, Jayakarta, dan Cirebon. Dikisahkan pula, Sultan Habibullah dari Kesultanan Ternate memiliki garis keturunan dari Syarif Hidayatullah. Selain itu, dituturkan pula bersama Fatahillah sebagai pembangunan Jayakarta pada 22 Juni 527 Masehi atau 22 Ramadan 933 Hijriah. Nama Jayakarta diangkat dari Al-Quran surah Al-Fath surat ke-48 ayat ke-1. Inna fatahna laka fatah mubina. Maka fatah mubina adalah kemenangan paripurna atau Jayakarta. Di kemudian hari lebih dikenal dengan sebutan Jakarta. Nama Jayakarta melambangkan rasa syukur kepada Allah atas kemenangan dalam menggagalkan usaha penjajahan kerajaan Katolik Portugis di Pelabuhan Kelapa atau Sunda Kelapa. Kedatangannya sebagai pelaksana tasmen imperialisme Paus Alexander ke-6 dalam perjanjian Tordesillas 1994 Masehi. Kisah heroik Wali Songo yang mempelopori melawan penjajah kerajaan Katolik Portugis yang terlupakan. Wali Songo lebih dikenang dengan kisah dongengnya.
Pergantian nama di atas seperti peristiwa sejarah tanpa makna, hanya mengubah nama Pelabuhan Kelapa menjadi Fata Mubina atau Jayakarta, atau kemudian menjadi Jakarta pada 22 Juni 1527 Masehi atau 22 Ramadan 933 Hijriah. Namun, 400 tahun kemudian bangkit kembali Fata Mubina Jayakarta atau Jakarta dan menjadi nama ibu kota Republik Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945 atau Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Sebelumnya menjadi nama Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945 atau Jumat Kliwon 11 Rajab 1364 Hijriah, serta dilakukan pula sebagai nama Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada 17 Agustus 1950 Masehi atau Kamis Pahing 2 Zulhijjah 1369 Hijriah. Ternyata nama Jayakarta sebagai karya salah seorang dari Wali Songo dan bersumberkan Al-Quran dan terjadi bertepatan pada bulan Ramadan. Nama Fata Mubina atau Jayakarta sebagai jawaban ulama dan santri melawan keputusan Paus Alexander ke-6 dalam perjanjian Tordesillas 1494 Masehi yang memberikan kewenangan kerajaan Katolik Spanyol dan Portugis untuk mempelopori penegakan imperialisme atau penjajahan barat di dunia. Dan dari fakta sejarah ini, ternyata ulama dan Wali Songo sebagai peletak fondasi dasar nama Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama Fata Mubina atau Jayakarta setelah proklamasi 17 Agustus 1945 Masehi atau Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Puluhan pertama Ramadan, puluhan rahmat sebagai lambang runtuhnya kekuasaan penjajahan barat, kerajaan Katolik Portugis, kerajaan Protestan Belanda, dan sekaligus penjajahan timur, kekaisaran Shindo di Jepang di bumi Nusantara Indonesia. Jelas ini sebagai fakta bahwa kebenaran agama Islam dimenangkan oleh Allah di atas seluruh agama-agama non-Islam. Quran Surat Al-Fat ayat ke-28. Api sejarah, mahakarya perjuangan ulama dan santri dalam menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Hakikat judul buku ini terinspirasi dari jiwa dan isi serta makna judul aslinya, Sejarah Islam di Jawa Barat hingga zaman keemasan Kesultanan Banten. Penulis melihat sumber tulisan Raden Kiai Haji Abdullah bin Loh menggunakan referensi antara lain Thomas W. Arnold, The Branching of Islam. Tidak hanya sebatas menuturkan masalah niaga dan dakwah ajaran Islam, tetapi juga dampak dari upaya penguasaan pasar, jalan laut niaga, maritim, melahirkan kekuasaan politik Islam. Dari kelanjutannya, dampak perjuangan dakwah ulama melahirkan Deklarasi Juanda pada 13 Desember 1957 Masehi atau Jumat Pahing 21 Jumadil Awal 1377 Hijriah. Menjadikan bangsa dan negara Indonesia memiliki batas wilayah laut yang terluas di antara negara-negara di dunia, dan batas wilayah negara Republik Indonesia dari barat ke timur, Sabang hingga Merauke sama panjangnya dari Greenwich London hingga Baghdad Irak. Dari utara hingga selatan, Kepulauan Talaut ke Pulau Raute sama dengan dari Jerman hingga Aljazair. Ternyata, perjuangan dakwah wirausahawan dan ulama diawali dari pasar, dengan masjid dan pesantrennya. Tidak hanya melahirkan mayoritas bangsa Indonesia memeluk Islam sebagai agamanya, melainkan juga membangkitkan kesadaran politik umat, membangun sekitar 40 kekuasaan politik Islam atau kesultanan. Kelanjutannya tidak heran jika pengaruh perjuangan ulama melahirkan proklamasi pada 17 Agustus 1945 Masehi atau Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah. Proklamasi yang bertepatan dengan puluhan pertama Ramadan sebagai puluhan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Sebelum proklamator Insinyur Soekarno membacakan proklamasinya, ia meminta restu dari beberapa ulama terkemuka di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Demikian pula ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Perumus pertamanya sesudah proklamasi 17 Agustus 1945 atau Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah adalah ulama, yaitu
Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Bagus Hadikusumo, dan Mr. Kasman Singodimejo, keduanya dari Persyarikatan Muhammadiyah, bersama para pemimpin Islam lainnya, yaitu Muhammad Teungku Hasan dari Aceh. Hasil perumusannya dilaporkan ke Dr. Randes Muhammad Hatta, kemudian diserahkan untuk disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945 atau Sabtu Pahing 10 Ramadan 1945. Mungkinkah dasar negara dalam Undang-Undang Dasar 1945 terumuskan menjadi negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan ditempatkan pada bab ke-11 pasal 29 yang berjudul agama, jika perumus pertama setelah proklamasi bukan ulama? Ternyata karena ulama, maka bangsa dan negara Indonesia memiliki ideologi Pancasila dan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mungkinkah proklamasi 17 Agustus 1945, Jumat Legi 9 Ramadan 1364 Hijriah dibacakan dalam bahasa Indonesia jika para wirausahawan dan ulama sejak abad ke-1 Hijriah atau 7 Masehi tidak menjadikan bahasa Melayu pasar sebagai bahasa komunikasi niaga dan dakwah antar wirausahawan di pasar? Dituliskan dalam huruf Arab Melayu, bukan dengan huruf Palawa ataupun Pranagari. Kemudian kelanjutannya berubah menjadi bahasa ilmu di pesantren dan bahasa diplomatik atau bahasa hubungan kenegaraan antara kekuasaan politik Islam dengan kerajaan-kerajaan lain dalam dan luar negeri. Oleh karena itu, satu-satunya bangsa terjajah di Asia Tenggara yang proklamasinya dengan bahasanya sendiri, bukan dengan bahasa penjajah, hanya bangsa Indonesia. Dengan kata lain, hanya karena mahakarya ulama dan santri, bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Mungkinkah bangsa Indonesia memiliki sangsaka merah putih jika ulama tidak membudayakan warna merah putih yang berasal dari bendera Rasulullah SAW dihidupkan di tengah masyarakat melalui simbol-simbol budaya? Sekapur sirih artinya kapur dan sirih melahirkan warna merah. Seluas pinang artinya jika pinang dibelah pasti berwarna putih. Demikian pula upacara pengibaran sangsaka merah putih saat pembangunan kerangka atap di bagian susuhan merupakan bahasa doa memohon syafaat dari Rasulullah SAW. Dibudayakan pula dalam upacara saat pemberian nama bayi atau tahun baru Islam dengan membuat bubur merah putih. Bangsa dan negara Indonesia tidak hanya memiliki bahasa dan bendera, tetapi juga berkat perjuangan ulama menjadikan Indonesia memiliki Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada 5 Oktober 1945 atau Jumat Kliwon 24 Syawal 1364 Hijriah. Ada sementara pimpinan nasional saat itu menolak negara dan bangsa Indonesia punya TNI. Mereka ingin negara tanpa tentara, cukup hanya dengan polisi semata. Mengapa demikian? Karena TNI dibangun dari mantan tentara pembela tanah air, PETA. Sedangkan 68 batalion Daidan mayoritas Daidanco. Komandan batalion tentara PETA adalah ulama. Keinginan penentangan pembentukan tentara Keamanan Rakyat atau TKR atau TNI di atas oleh Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Dijawab, aneh suatu negara zonder tentara. Konsolidasi selanjutnya, Sudirman, mantan Daidanco dan Tun, tentara PETA Purwokerto dan guru Muhammadiyah diangkat menjadi panglima besar. Selain itu, jawaban ulama terhadap maklumat 10, 3 November 1945 dalam waktu relatif singkat, hanya 4 hari sesudahnya lahirlah Partai Islam Indonesia atau Masyumi pada 7 November 1945 Masehi atau Rabu Pon 1 Zulhijjah 1364 Hijriah. Selain sebagai partai politik tercepat lahirnya, terbesar jumlah anggotanya, juga berani mengeluarkan pernyataan 60 miliar Muslim Indonesia siap berjihad fisabilillah, perang di jalan Allah untuk menentang tiap-tiap penjajahan. Pertanyaan demikian ini lahir karena ulama dan santri merasa berkewajiban melanjutkan perjuangan para ulama terdahulu membebaskan Nusantara Indonesia dari segala bentuk penjajahan. Kemudian, karena perjuangan Perdana Menteri Muhammad Nasir sebagai intelektual, ulama, dan politikus dari Partai Islam Indonesia Masyumi, Persatuan Islam Persis, Jong Islamin Bond JIB, Partai Islam Indonesia PII, melalui mosi integral berdirilah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada 17 Agustus 1950 Masehi atau Kamis Pahing 2 Zulhijjah 1369 Hijriah.
sebagai jawaban terhadap gerakan separatis Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, pimpinan Westerling di Bandung, pemberontakan KNIL Andi Aziz di Makassar, dan Republik Maluku Selatan Soumokil di Ambon yang didalangi oleh Van Mock, sekaligus sebagai jawaban terhadap proklamasi Negara Islam Indonesia 17 Agustus 1949 oleh SM Kartosuwiryo. Dengan demikian berakhir pula Republik Indonesia Serikat atau RIS hanya berlangsung dari 27 Desember 1949 Masehi sampai 17 Agustus 1950 Masehi atau 6 Rabiul Awal 1369 Hijriah sampai 2 Zulhijjah 1369 Hijriah. Berkat perjuangan ulama, maka Republik Indonesia Serikat RIS diubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Dari fakta sejarah, terbaca betapa besarnya peran kepemimpinan ulama dan santri dalam perjuangan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara dalam menjawab serangan imperialis Barat dan Timur. Diikuti pula dengan perjuangan ulama dan santri mempertahankannya serta membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tepatlah kesimpulan E.F.E. Dowsteker Donodirjo Setiabudi dari Indis Party. Jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama, sudah lama patriotisme di kalangan bangsa kita mengalami kemusnahan. Peristiwa sejarah yang terjadi di tengah bangsa Indonesia hingga saat ini merupakan kesinambungan yang telah diletakkan dasarnya oleh ulama dan santri. Maka dari itu, wal tangdur ma khodamat lihot, perhatikan sejarahmu untuk hari asyakmu. Semoga Allah merahmati, memberkahi, dan memberikan petunjuk untuk kita semua. California dreaming about you.